Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah setelah beberapa menit berjuang mencari sinyal, kita bisa kembali ya, bersiaran dan juga kembali di majelis ilmu yang insyaallah ikhwata fillah kita lanjutkan setelah beberapa hari tunda ya, karena jadwal di luar. Hari ini kita lanjutkan lagi seputar tauhid dari hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Yang kita banyak baca ya. Karena itu kita baca lagi aja ya, untuk menguatkan di dalam benak kita ya. Qala man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahumullahu jannah alama kana minal amal. Rasulullah sabda, siapa saja yang bersaksi bahwa tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata, tiada serikat baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam dan roh darinya, serta bahwa surga adalah benar adanya, juga neraka adalah benar adanya. Allah pasti memasukkan dia ke dalam surga betapapun amal yang dia telah perbuat. Ini sudah kita perkata ya. Nah, sekarang kita masuk ke makna hadisnya. Sesungguhnya Rasul mengabarkan kepada kita dalam rangka menerangkan keutamaan dan kemuliaan tauhid, bahwa orang yang mengucapkan syahadatain dalam keadaan mengerti mengenanya dan mengamalkan konsekuensinya secara lahir dan batin, menjauhi gulu ya, berlebih-lebihan dan meremehkan hak dua nabi yang mulia, yaitu Muhammad alaihissalam dan Isa Muhammad sallallahu alaihissalam atau Isa alaihissalam. Nah, keduanya itu ya tidak boleh diremehkan ya, baik Muhammad dan Isa ya, tidak boleh diremehkan kemuliaannya, mengakui kerasulannya dan kehambaan keduanya kepada Allah, dan meyakini bahwa keduanya tidak memiliki sedikit pun kekhususan dalam sifat rububiyah, serta meyakini keberadaan surga dan neraka, tempat kembali dia adalah surga meskipun darinya muncul perbuatan maksiat selain kesyirikan. Jadi Nabi hendak menerangkan kepada kita bagaimana keagungan, kemuliaan tauhid, dan sebagaimana yang dijelaskan
Di pertemuan sebelumnya, tauhid di sini diucapkan dengan rangka pengertian, memahami maknanya, ya, yaitu ucapan syahadatain, dan mengamalkan konsekuensinya, baik secara lahir maupun batin, ya. Yaitu ucapan syahadat. Nanti ya kita bahas juga, mungkin sudah pernah dibahas pula ya di Ushulul Iman, ya, bagaimana kunci-kunci dari la ilaha illallah, ya, atau syahadatain la ilaha illallah. Syahadah yang pertama, ya. Nanti syahadah yang kedua Muhammad Rasulullah, itu ya. Ya. Diterangkan juga, ya. Kemudian juga menjauhi sikap berlebih-lebihan dalam agama, ya. Nah, itu gulu, ya. La taglu fi dinikum. Itu perintah dalam Al-Qur'an, ya. La taglu. Janganlah kalian berlebihan. Fi dinikum, dalam agama. Jangan berlebih-lebihan dalam perkara akidah, ya. Bagaimana tentunya menempatkan Allah sebagai yang Maha Esa, yang hanya kita sembah, hanya saja untuk hal-hal yang Allah tidak menerangkannya, atau Allah menerangkannya tapi tidak seluruhnya, ya, perkara-perkara yang gaib. Nah, itu kita tidak berlebihan. Dan saya baca, ya, tapi saya nggak baca secara lengkap, ya, tuh bacaannya panjang itu, ya. Ya, zaman now ada bacaan panjang mandur ada, ya. Kecuali kalau sudah diterangkan di sini mah pasti ya otomatis mendengar lah, gitu, ya. Kalau dibaca ya ngantuk. Tulisannya itu tentang sifat Allah, ya. Tentang sifat Allah di demikian, ya. Ya, kalau dia membahasnya benar menurut Ahlussunnah silakan, ya. Tapi, nah, ketika pembahasannya rada menyimpang, melenceng gimana, ini khawatirnya jadi gulu. Makanya dalam perkara-perkara ini sensitif sebenarnya, ya, untuk kita bahas, ya, gitu. Dan di Ushul Iman juga kita belum bahas sampai sedalam itu, ya, gitu. Ini emang sensitif, ya, gitu. Apalagi kalau ke kitab aslinya, ya, gitu. Diterangkan kitab aslinya, gitu, ya, gitu. Ya, jangan sampai ini kalau membahasnya itu sesuai hawa nafsu kita, itu jadi gulu, ya. Harus ada penerangan, ya, dari ulama salaf, ya, Ahlussunnah bagaimana koridor dalam menerangkannya, ya. Karena sifat-sifat Allah itu, ya, ketika kita benar menjelaskannya, mengartikannya, ya, alhamdulillah, itu bisa teraplikasikan secara keimanan. Tapi ya kalau tidak, ya itulah dosa, ya. Menerangkan, ya, antakullu allahi ma la ta'lamun. Nah, itu, ya.
Itu adalah makar setan, jeratan iblis. Makanya jangan terlalu dalam juga bahasan tentang sifat Allah, kecuali kalau kita sudah sampai ilmunya. Ini penting ya. La taghlu fi dinikum. Kemudian juga meremehkan hak dua nabi, yaitu Isa dan Muhammad. Muhammad sebagai abduhu wa rasuluh ya. Dan Isa sebagai abduhu ya. Rasul juga karena memang nabi juga. Rasul ya. Hanya memang yang kemudian konsekuensinya adalah mengakui kerasulannya dan menghambakan hanya kepada Allah, bukan menghambakan kepada keduanya ya, baik Muhammad maupun Isa ya. Karena itu pula konsekuensinya meyakini bahwa keduanya tidak punya kekhususan dalam sifat rububiyah ya gitu. Tidak ada kekhususan. Sama yang namanya Rasul, itu juga manusia pula. Hanya dia diberi wahyu. Gitu. Kalau dia manusia pula, sama-sama menghamba pada Allah, ya tidak ada kekhususan. Ya. Mukjizat itu kan adalah hal yang Allah adakan untuk melemahkan ya, ijaz. Ijaz itu kan ya, melemahkan ya gitu. Cara bahasa ya gitu. Melemahkan apa? Melemahkan hujah orang-orang yang tidak beriman pada para nabi dan rasul. Makanya ya adanya mukjizat. Ya. Sehingga kalau kita katakan seperti inilah, Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya untuk membelah lautan. Pas sudah selesainya, apakah Musa pukul lagi tongkat itu untuk menutup lautan itu? Nah itulah. Kalau Musa dia memukulkan tongkat untuk menutupkan lautan itu ya, yang tadinya terbelah, itu berarti ya, nah itulah mukjizat ya gitu. Tuh. Tongkatnya ya bisa berubah jadi ular, ya itu kan bukan kuasanya sendiri, ya bukan kemampuannya sendiri. Nah itu. Makanya perlu dicatat ya itu. Pemahaman seperti ini ya nantinya ada diterangkan juga di usul iman ya. Dan pula ketika kita mengucapkan sholawat demikian. Ini bukan saya ini. Ketika mengucapkan sholawat bukan berarti yang diucapkan itu hadir di hadapan kita. Ya. Nah, itu yang terkadang Allah alam pemahaman dari mana itu ya. Gitu ya. Kita mengucapkan sholawat nanti orangnya hadir di hadapan kita. Gitu ya. Ya sekarang juga masih gitu ya gitu. Nah, itu hal-hal yang gaib gitu ya. Yang dibuka secara ini gitu ya. Itu ya. Ini juga termasuk hal-hal yang memang berlebihan ya gitu. Karena ya Nabi Muhammad Isa bin Maryam
Keduanya Rasul yang diberi wahyu. Itu ya keistimewaannya juga pula. Di antaranya juga punya mukjizat. Hanya saja sama-sama yang namanya abdu ya manusia. Allah ciptakan untuk menghamba padanya. Sehingga tidak kita menghamba pada keduanya, bukan seperti lama ini dikatakan orang memiliki khususan sampai sekarang ya, gitu. Dalam hal rububiyahnya gitu. Benar-benar diangkat ke surga. Apa? Nabi Isa. Isa ya diangkat. Nanti itu mah ada penjelasannya. Isa yang mau diangkat. Surat An-Nisa. An-Nisa. Panjang itu nanti penjelasannya ya. Nah itu. Jadi tidak ada kekhususan rububiyah antara Isa maupun Nabi Muhammad. Nah, serta meyakini keberadaan surga dan neraka, tempat kembali orang-orang yang soleh, ya, termasuk ya para nabi, yaitu surga. Nah, kalau orang sudah meyakini yang tadi, ya, yang keempat tadi, maka dia adalah penghuni surga, meskipun ya ada perbuatan-perbuatan maksiat selain kesyirikan. Hubungan antara hadis dan bab, bahwasanya dalam hadis di atas terdapat penjelasan tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid adalah sebab untuk masuk ke dalam surga dan pengampunan dosa-dosa. Faedah hadis, keutamaan tauhid ya yang pertama, dan bahwasanya sungguhnya Allah menghapuskan dosa-dosa hambanya dengan sebab tauhid. 2. Luasnya keutamaan dan keluasan ya, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. 3. Kewajiban menjauhi sikap berlebih-lebihan ya, gulu dan meremehkan hak para nabi dan orang-orang soleh. Maka kita tidak boleh mengingkari keutamaan mereka, tidak pula berlebihan terhadap mereka sampai memalingkan suatu ibadah kepada mereka, seperti perbuatan orang-orang yang bodoh dan sesat. 4. Bahwa akidah tauhid menyelisih semua agama kekafiran, baik Yahudi, Nasrani, penyembah berhala maupun Dahriyah. Penyembah Dahriyah itu apa waktu itu ya? Masa. Yang kelima, pelaku maksiat dari kalangan orang yang bertauhid tidak kekal dalam neraka. Itu ya. Nah itu untuk penjelasan hari ini, insyaallah nanti kita akan sambung pula bahasan tentang tauhid ya. Besok Rabu ya. Insyaallah kita besok lanjut lagi di ibadah sholat zuhur ya. Zuhur. Ya. Kalau itu yang tahlil la ilaha illallah sampai 100 kali itu ada contohnya. Ya, tahlil. Ya, la ilaha. Ya, tahlil itu kembali ya. Makna tahlil. 100 kali. Kalau zikir ada 33 tak ada ya. Dalam sunnah itu kan subhanallah 33 kali, Allah Akbar 33 ya. Terus alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Iya. Iya, itu masing-masing tasbih, takbir
tahmid 33. Tahlil cuma sekali. La ilaha illallah. Sekali aja, nggak harus diberlebihkan sampai 100 kali ribuan kali, nggak ada contohnya. Nggak ada. Torikoh kan sampai 100 kali. Iya, kebanyakan kalau tahlil itu ya nggak cuma ucapan doang gitu. Terus benar-benar kalau dia meresapi makna la ilaha illallah, ya berarti dia juga harus mengikuti syariat Nabi Muhammad. Karena konsekuensi selanjutnya itu adalah setelah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti ya kita ikuti konsekuensinya. Ya, itu diantaranya kalau Nabi tidak mencontohkan ya, ucapan sampai 1000 kali, 100 kali ya tidak kita ikuti. Iya. Gitu. Jadi nggak ada contohnya, gitu. Nggak ada contohnya. Ya nggak ada, tidak ada. Contohnya gitu. Ya, la ilaha illallah sekali ya Muhammad Rasulullah gitu. Enggak. Kalau apa zikir setelah sholat, astagfirullah ya 3 kali, istighfar 3 kali ya. Terus Allahumma taslam minka salam ya, tabarokana ya jalal wa ikram ya. Mungkin ya sih Kanjeng Nabi aja yang sudah dijamin di surga 70 kali kan sehari semalam ya. Itu mah istighfarnya itu di luar sholat. Di luar sholat ya. Cuma di luar sholat. Kalau di dalam sholat sudah ada apa ya, kan dalam sholat. Pada sholat sudah ada kita yang apa kaidahnya gitu. Dosa. Iya. Kalau di luar sholat bebas, istighfar berapa kali bebas di luar sholat. Tapi kalau pada sholat itu istighfar cuma 3 kali saja. Ya pada sholat fardu ya. Terus juga tadi Allahumma tassalam ya. Terus Allahumma la mani'a dan 5 atau itu kan demikian ya. Terus pula baru subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kemudian ya sekali aja. La haula wala quwata illa billah. Itu simpelnya mah. Penutup. Mana? Ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali aja. Udah sekali aja. Terus la haula wala quwata illa billah. Setelah itu bebas ya. Mau menambah ya, karena doa pada salat juga ijabah ya gitu. Gitu. Udah ya. Ya demikian ya. Insyaallah kita lanjut besok ya. Waalaikumsalam. Ya. 4